누가 이랬을까? Annyeonghaseyo Yorobun, selamat datang di channel Zona Drama. Dalam video kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari drama Just Between Lovers. Drama ini mengisahkan tentang dua orang korban runtuhnya sebuah mall yang berhasil selamat dan tumbuh dewasa. Walaupun begitu, dampak dari kecelakaan itu masih terekam jelas dalam ingatan mereka. Keduanya adalah Ha Moon-soo dan Lee Kang-doo. Keduanya adalah dua manusia yang tak saling kenal tapi memiliki trauma yang sama akibat kecelakaan tersebut. Bagi Moon-soo, ingatan itu sering muncul dalam mimpinya. Saat dimana ia harus menemani sang adik yang kala itu menjadi artis cilik dan jadi harapan besar ibu mereka. 못 찾겠으면 이리로 전화해. 이거 연습하시는 매니저니까. Moon-soo yang sebel karena selalu menggantikan ibunya menemani sang adik, memutuskan untuk meninggalkannya demi bertemu dengan cowok kenalannya yang sudah janjian di gedung tersebut. 안 돼. 얼굴만 잠깐 보고 온다고. Saat tengah asik menggunakan lip tint agar terlihat fresh, tiba-tiba gedung itu runtuh dan menewaskan adiknya. Sedangkan Moon-soo berhasil selamat walaupun kondisinya cukup kritis. Ibu Moon-soo sangat terpukul dengan kepergian putri bungsunya. Bahkan hingga saat ini ia masih belum bisa menerima kenyataan tersebut. Ia terus menyalahkan diri sendiri dan juga Moon-soo yang tidak menjaga adiknya. 겁만 낳지 속까지 낳는 건 아니라더니. Sikap itulah yang juga membuat keluarga Moon-soo berantakan. Ayahnya memutuskan untuk berpisah dan membuka kedai mie, sedangkan Moon-soo sendiri sibuk menjaga sauna dan juga membuat maket bangunan. 바이오타운? Ia cukup teliti sebagai pekerja freelance arsitek. Bahkan ia tidak segan merevisi blueprint agar proyek bangunannya bisa sempurna. Pekerjaannya mendapat apresiasi dari CEO perusahaan arsitek tersebut yang bernama Sejwon. Hingga akhirnya Moon-soo mendapat tawaran untuk bergabung di kantor Juwon. 작업하는 동안은 정시 출근이고? 출근이요? Hal yang tak jauh berbeda juga dirasakan oleh Kang-doo. Ia yang kala itu tengah bersama ayahnya yang bekerja sebagai kuli bangunan harus menunggu sang ayah di dalam gedung. Saat tengah asik makan es krim, ia melihat Moon-soo di balik kaca satu arah. Ia terpesona dengan kecantikan gadis remaja tersebut dan sempat menggodanya dengan menggedor kaca tersebut. Moon-soo sempat kaget, tapi tak lama setelahnya kaca itu benar-benar bergoyang. Bukan karena kejahilan Kang-doo lagi, melainkan karena mall itu akan runtuh. Sejak saat itu hidup Kang-doo jadi serampangan. Ia kerja serabutan demi bisa makan dan menebus obat untuk luka di kakinya bekas kecelakaan dahulu. Tapi sayangnya pekerjaannya sering diremehkan dan tidak jarang telat gajian. Sebagai inisiatif, ia jadi orang suruhan Mami Mucikari demi tambahan uang. Ia menerobos masuk ke kantor salah seorang pelanggan bernama Jung Yo-taek yang melakukan kekerasan di bar tersebut untuk minta ganti rugi. 계산만 하자고. 계산만. Saat hendak pergi, Kang-doo berpapasan dengan Juwon yang tidak lain adalah calon adik tiri dari pelanggan tersebut. Juwon langsung mengingatnya karena Kang-doo masuk menggunakan namanya. Selain itu, Kang-doo juga berpapasan dengan Moon-soo di tangga. Mereka berdua sama-sama tidak bisa naik lift karena ruang sempit dan mengingatkan pada kecelakaan 12 tahun lalu. 계속 이러고 있으려고? Sepulang dari sana, Kang-doo ingin bergabung dengan proyek Bio Tower untuk membangun ulang konstruksi yang dulu runtuh. Dengan bantuan mucikari kenalannya, Kang-doo berhasil bergabung menjadi satpam di sana. Walaupun begitu, ia masih belum 100% terima akan kecelakaan yang merenggut nyawa ayahnya dan menghancurkan hidupnya tersebut.
Saat melihat monumen yang mengenang para korban, Kang Do tidak segan untuk menghancurkannya. Namun perbuatannya diketahui oleh Juwon yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Juwon semakin menandainya karena beberapa kali terlibat masalah dengan Kang Do. 아직 본사인 보고하지 마시고. Di sisi lain, Munso baru mengetahui jika kantor tempatnya bekerja dahulu merupakan perusahaan yang menaungi pembangunan mal yang gagal dan menewaskan adiknya. Munso sempat kecewa karena harus terlibat dengan perusahaan itu. Ia pun sempat mogok kerja dan berniat mengundurkan diri. Namun Juwon tidak tinggal diam. Ia sampai bela-belain datang ke pemandian Munso untuk menjemputnya bekerja. 몸이 안 좋은 건가 했는데 다행히 그건 아닌 것 같고. Ia mengajak Munso ke lokasi proyek. Juwon seakan menyadari isi hati Munso. Selama perjalanan, Juwon mengungkit sedikit tentang korban kecelakaan dahulu. Bukan cuma 48 orang, tapi 49 karena insinyur yang bertanggung jawab pada pembangunan itu bunuh diri karena menyalahkan dirinya atas kecelakaan yang menghancurkan banyak hati keluarga korban. Dan insinyur yang dimaksud adalah ayah Juwon sendiri. Sejak saat itu, Munso jadi lebih menerima dan kembali melanjutkan proyeknya. 누가 이랬을까요? Di suatu malam yang hujan, Kang Do pergi ke sebuah swalayan. Namun di sana ia bertemu dengan mantan bos yang dulu tidak mau membayarnya. Kang Do ingin melawan sebagaimana yang ia lakukan dahulu. Sayangnya bos itu membawa banyak anak buah. Alhasil Kang Do pun KO setelah jadi bulan-bulanan para gangster. Beruntung ada Munso yang baru pulang dari kedai ayahnya. Ia langsung membawa Kang Do ke rumah ayahnya untuk dirawat. Kang Do sempat melihatnya sekilas tapi tidak begitu jelas. Dan ayah Munso yang pendiam juga tidak banyak membicarakan tentang putrinya yang telah menyelamatkan Kang Do. Kang Do semakin penasaran sekaligus ingin berterima kasih. Ia sempat melihat Munso sekilas di lokasi konstruksi, tapi begitu ingat wajahnya, Munso sudah lebih dulu pergi. Keduanya juga bertemu di halte depan konstruksi. Hanya halte itulah yang tersisa dari kecelakaan dahulu. Kang Do berusaha untuk menyapanya, tapi Munso berusaha menghindar apalagi melihat penampilan Kang Do yang serampangan. Kang Do tetap tidak menyerah, ia bahkan mengikuti Munso sampai ke kantor. Rasa penasaran Kang Do semakin terpenuhi setelah tahu Munso adalah putri dari pemilik kedai mie yang menolongnya. Kedatangan Munso kala itu ingin mengembalikan surat perceraian ayahnya. Munso tidak ingin orang tuanya bercerai, begitupun dengan ibunya. Munso menyadari sang ibu masih menyayangi ayahnya. Walaupun sering cekcok, tapi Munso sebenarnya takut kehilangan ibunya. Sedangkan bagi ayah Munso tidak ada alasan untuk mempertahankan pernikahan mereka. Walaupun begitu, sang ayah masih tetap kalah dengan kegigihan Munso yang melenggang pergi setelah menyelesaikan omelannya. 아직 부부니까 두 분이서 얼굴 보고 얘기해요. Kang Do langsung mengikutinya. Ia bahkan menyelamatkan Munso yang hampir terserempet. Sementara Munso khawatir dengan si pengendara, Kang Do lebih khawatir pada Munso sendiri. Di sisi lain, Juwon kedatangan tamu spesial. Dia adalah Jung Yujin, mantan pacar sekaligus calon adik tiri Juwon. Yujin masih ingin mempertahankan hubungannya dan berjanji akan membantu karir Juwon. Tapi sebaliknya Juwon lebih memilih hubungan kakak adik saja, dengan beralasan lebih membutuhkan power ayah Yujin yang akan jadi ayah tirinya kelak. 내가 도와줄 수도 있었어. 아니,
Hal itu cukup membuat Eugene kecewa, namun tidak mempengaruhi profesionalnya di depan meja kerja. Penampilan Eugene benar-benar mendekati sempurna, hingga membuat Munsu sadar diri jika ia ada di level yang sangat berbeda. Walaupun begitu, Juwon lebih memilih untuk menemani Munsu daripada harus pulang dengan Eugene. Suatu ketika, Kang Do mendapat panggilan dari Nyonya Mucikari lantaran Yotek tidak terima atas sikap Kang Do beberapa waktu lalu. Ia seakan menebus harga diri Kang Do dengan uang. Kang Do mencoba menahan awalnya demi uang, tapi lama-kelamaan sikap Yotek makin keterlaluan. Beruntung Mami Mucikari datang menghentikan supaya pertemuan Yotek segera dimulai. 별것도 아닌 게 Lagi-lagi saat hendak pergi, Kang Do berpapasan dengan Juwon. Juwon yang selama ini sudah menandai Kang Do makin tertarik dengannya. Melihat keberadaan Kang Do di tempat itu, Juwon mengungkit perbuatan Kang Do yang merusak monumen para korban. Lagaknya seperti minta ganti rugi, tapi sebenarnya Juwon menawari pekerjaan tambahan untuk Kang Do, yaitu menjadi mata-mata di lokasi konstruksi. 대신 조건이 있습니다. Alasannya karena Juwon merasa tidak adil atas kejadian 12 tahun lalu di mana para pekerja harus menyelesaikan pekerjaannya di sana hingga jadi korban. Sedangkan orang yang meyakini semua akan baik-baik saja tidak pernah datang ke lokasi pembangunan. Ia tidak ingin ada masalah lagi pada proyeknya kali ini. Kang Do pun menyetujuinya karena bagaimanapun ayah Kang Do adalah bagian dari pekerja yang menjadi korban. Ia jadi makin sering mampir ke kantor Juwon untuk melapor. Bonusnya, Kang Do juga makin sering bertemu dengan Munsu. Pagi itu Munsu datang terlambat karena semalam mabokur dengan temannya. Ia berangkat ke kantor dengan mulut bau alkohol. Munsu ke supermarket untuk mencari obat pengar. Di sana, ia justru bertemu dengan Kang Do. Dengan lagak Kang Do yang sok keras, Munsu mengingatkan agar tidak terlalu serampangan di lokasi konstruksi. Ia harus percaya pada timnya. Namun hal itu tidak berlaku pada Kang Do karena tidak bisa percaya pada orang yang ada di sisinya setelah kecelakaan dahulu. 내 옆에 있는 놈을 믿으라고? 난 싫은데? Rupanya Kang Do dan Munsu sempat berjuang di titik reruntuhan yang sama. Sayangnya Munsu lebih dulu diselamatkan dan Kang Do harus berjuang seorang diri dengan kondisi kaki terluka parah dan puing-puing semakin runtuh. Suatu ketika Munsu mendapat tugas lapangan bersama dengan Eugene dan juga membawa teman kantor Munsu yang agak kemayu. Eugene sendiri ingin memeriksa monumen yang hancur dengan ditemani Kang Do. Kang Do berlagak seolah tidak tahu apa-apa dan membuat Eugene kebingungan dengan motif pelaku. Sedangkan Munsu berkeliling lokasi dengan temannya. 선크림도 약한 거 발랐는데. Tapi karena temannya banyak mengeluh, akhirnya Munsu bertindak sendiri sampai tidak menyadari masuk ke area berbahaya. Saat tengah asik menjalankan tugasnya, Munsu terjebur ke dalam kubangan yang cukup dalam. Munsu panik bukan main. Ia mencoba meminta pertolongan namun justru teringat pada kejadian 12 tahun lalu. Kalau dulu masih ada Kang Do di dekatnya yang menyanyikan lagu agar menjaga kesadaran, kali ini Munsu benar-benar sendiri. Ia hanya bisa pasrah sambil menunggu bantuan datang. Beruntung Kang Do menyadari Munsu tidak ada. Ia langsung bergegas mencarinya dan menemukan Munsu terdiam di dalam lubang galian berair itu. Setelah menyelamatkannya, Kang Do langsung ngomel karena Munsu tidak minta tolong sama sekali. Kang Do juga memberikan helmnya untuk Munsu sebagai balasan atas bantuan Munsu kapan hari. 나 도와준 거. 알고 있었어요? Munsu kaget saat tahu Kang Do menyadari dirinya lah yang menyelamatkan Kang Do. Tapi selama ini Kang Do berlagak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di pos, Kang Do juga memarahi teman Munsu habis-habisan karena meninggalkan Munsu sendiri. Munsu yang mendengar itu sedikit terharu dengan sikap Kang Do. Kang Do juga menemani Munsu menunggu bus.
Percakapan mereka masih cukup kaku kala itu. Sampai saat bus datang, ternyata Kang Do tidak ikut naik. Munsu yang sudah terlanjur jalan nekat untuk kembali menemui Kang Do karena lupa mengucapkan terima kasih atas bantuan Kang Do hari itu. 고맙습니다. Keesokan harinya, kabar kecelakaan Munsu terdengar sampai ke Juwon. Juwon tampak sangat khawatir karena Munsu tetap berusaha profesional. 죄송합니다. 주제 넘었어요. Malamnya ada acara makan malam dengan Yotek. Kang Do juga ikut nimbrung karena bagian dari kantor Juwon. Yotek kaget, apalagi kesan pertamanya pada Kang Do sudah buruk. 너는 뭔데 지금 여기서 우리 사무소 현장팀에서 근무 중입니다. Sebelum masuk, Kang Do dan Juwon membahas tentang monumen para korban dan Munsu tidak sengaja mendengarnya. Dari sana Munsu jadi tahu jika Kang Do lah pelakunya. Munsu jadi penasaran alasan Kang Do melakukan hal tersebut. Sampai saat makan malam dimulai, forum semakin memanas. Karena usulan Eugene untuk membangun monumen itu ditolak oleh Yotek. Yotek menganggap buang-buang uang dan mengatakan para keluarga korban sudah banyak memeras perusahaan dengan kejadian 12 tahun lalu. 한 실수를 회사가 다 떠안고 사과하고 보상해줬으면 됐지. Baik Kang Do maupun Munsu jadi semakin tidak nyaman di sana. Sampai Munsu tidak sengaja mencelakai tangannya. Munsu langsung bergegas pergi diikuti oleh Kang Do yang ingin memberikan obat. Tapi saat hendak memberikannya, Juwon sudah lebih dulu ada untuk Munsu dan mengantarkannya pulang. Namun rasa penasaran Munsu masih bergejolak. Ia menanyakan langsung alasan Kang Do menghancurkan monumen tersebut. Kang Do sempat berharap Munsu adalah gadis yang bersamanya kali itu. 일부러 그런 거죠. Alih-alih menjawab pertanyaan Munsu, Kang Do balik tanya sebuah band yang lagunya ia nyanyikan di tengah gentingnya situasi dahulu. Anehnya Munsu tidak mengetahui sama sekali. Seakan ingatan tepat saat kejadian saat itu menghilang dan hanya tersisa beberapa trauma saja. 불독 맨션 몰라요? 몰라요. Kang Do jadi sebel, bagaimana bisa hanya dia yang ingat kisah kelam tersebut. Sedangkan orang lain bisa hidup normal dengan mudah melupakan kejadian yang mengerikan. Prasangka Kang Do dipertegas saat ia melihat foto Munsu di kedai milik ayahnya. Ia makin yakin jika Munsu memang gadis yang bersamanya dalam reruntuhan dahulu. Namun Kang Do tidak mau berterus terang akan hal itu. Kang Do hanya ingin semakin dekat dengan Munsu saja, tanpa memberitahu bagaimana hubungan mereka dahulu. 아까 그 이상한 노래 누가 부른 거예요? Sementara itu, Munsu mencari alamat Kang Do hanya untuk minta maaf karena lancang menanyakan alasan Kang Do yang tergolong privasi. Alamat yang didapat mengarah pada tempat lokalisasi. Kang Do yang ada di sana langsung menyeret Munsu keluar karena terlihat tidak nyaman. 돈 많아요? 네. 그럼 나와. 여기 비싸. Keduanya makin hari makin dekat, apalagi kini Kang Do meminta izin untuk membangun monumen itu lagi. Sebagai orang yang menghancurkan, ia ingin membereskannya karena tidak ada pihak yang mau bertanggung jawab. Di hadapan Juwon, Kang Do dengan berani meminta Munsu sebagai partnernya. Juwon menyetujuinya walaupun terlihat berat. Sikap Kang Do yang terbilang cukup berani menarik perhatian Eugene. Apalagi kapan hari Kang Do pernah memergokinya dicampakkan oleh Juwon. 본 걸 어떻게 못 본 걸로 해요? Eugene berniat memecatnya, namun begitu ia tahu jika Kang Do adalah putra dari petugas bangunan yang jadi kambing hitam atas kejadian 12 tahun lalu sehingga keluarga tidak mendapatkan kompensasi, Eugene langsung mengurungkan niatnya dan tetap mempertahankan Kang Do. 이강두 씨 아버지가 현장에서 일하다니. Eugene sempat curiga Kang Do punya tujuan khusus bersama dengan Juwon. Tapi sejauh ini Juwon masih belum tahu latar belakang Kang Do. Bukan hanya Eugene, Yotek pun mencari tahu latar belakang Kang Do. Tapi Mami Mucikari masih melindunginya dan meminta Yotek agar mengikuti kemauan Kang Do saja. 너무
미워하지 말아요, 우리 강도. 내가 시켜서 그런 거야. Dengan begitu, izin pembangunan monumen korban pun disetujui. Kangdu dan Munsu mulai melaksanakan tugasnya. Ia mencari beberapa vendor yang cocok dan di sela waktu istirahat, Kangdu mengajak Munsu ke tempat tinggalnya. Di sana mereka mengobrolkan banyak hal dan Munsu tampak menikmati. Ditambah lagi koleksi komik Kangdu yang seakan menyihir Munsu untuk tinggal lebih lama. Kangdu makin banyak waktu untuk memandang wanita yang sepertinya mulai mencuri hatinya tersebut. Sampai-sampai saat Munsu pulang, Kangdu senyum-senyum sendiri ketika mengingat wajah Munsu yang cantik. Namun dibalik itu, rasa trauma Kangdu makin besar. Salah satu ingatannya pada korban yang meminta bantuan dan mengajaknya untuk menyerah kala itu. Sampai suatu malam saat Kangdu bertugas jaga, hujan turun deras. Kangdu melihat semen bocor pada sebuah galian tanah. Di sisi lain, Munsu yang melihat cuaca kurang bagus merasa khawatir pada kondisi proyek yang sejak awal tanahnya sedikit basah. Ia pun bergegas ke lokasi proyek. 저 먼저 갈게요. Usai Munsu pergi, Juan menemukan lembaran daftar nama korban dahulu di meja Munsu. Juan jadi tahu jika Munsu adalah salah satu keluarga korban runtuhnya mall dahulu. 괜찮아요? Sedangkan Kangdo yang ada di lokasi melihat sebuah sepatu yang terkubur dalam beton galian yang masih basah. Ia membabi buta untuk mengeruknya, mengira di dalam akan menemukan sisa-sisa jasad korban yang tidak terselamatkan. Munsu yang datang langsung berusaha menghentikan karena perbuatan Kangdo dapat merobohkan beton tersebut. Sayangnya itu hanya prasangka Kangdo saking traumanya. Sepatu yang didapat hanya sepatu yang terjatuh dan tidak ada sisa jasad di sana. Kangdo baru sadar atas apa yang ia lakukan. Hasilnya beton itu mulai tidak kuat ditambah lagi guyuran air hujan yang semakin deras. Beruntung mereka lekas mendapat bantuan, kalau tidak bisa-bisa jadi tumbal proyek. Usai kejadian semalam, Munsu jadi makin penasaran dengan Kangdo. Ia juga sempat melihat bekas luka di kaki Kangdo akibat kejadian 12 tahun lalu yang kadang kambuh. Kangdo cukup sensitif dengan luka itu. Bahkan ia hanya minta pereda nyeri ke nenek yang menjalankan pengobatan ilegal. Nenek itu bagaikan penyelamat Kangdo sejak awal. Kita sebut saja Halmoni. 믿고 그 큰 돈을 어린이한테 빌려준 거야? Bahkan saat Kangdo baru pulih, Halmoni yang dulu menjalankan bisnis rentenir memberikan pinjaman besar padahal Kangdo terang-terangan tidak bisa mengembalikan uangnya saat itu. Dan keyakinan itu terbukti, bahkan saat Halmoni sudah tidak memegang bisnis rentenir, Kangdo masih mengangsur pinjamannya walaupun kadang kesulitan. 근데 넘게 졸고 버티는 거 기특하고 말고. Di sisi lain, Kangdo dan Munsu masih melanjutkan proyeknya untuk membangun monumen. Mereka pergi bersama untuk mencari referensi. 있어 보이게 만들면 뭐해? Setelah semua beres, Kangdo mengusulkan jika monumen itu bukan cuma pajangan, tapi orang juga harus tahu siapa para korbannya. Mereka berdua berencana untuk mendatangi satu persatu keluarga korban agar memberikan informasi sekaligus izin dibangunnya monumen tersebut. 가족 명단이야? 주소 남아있어? Di hari pertama kerja, Kangdo mangkir karena harus berurusan dengan para rentenir karena mereka mengganggu adik Kangdo yang jadi dokter hanya karena telat bayar sekali. Akhirnya Munsu pun pergi sendiri dan gagal mendapat izin dari salah satu keluarga yang kini jadi pegawai bank. 공원 추모비 찬성하지 않습니다. Sedangkan Kangdo baru datang dengan babak belur.
Mereka melanjutkan pada keluarga kedua. Namun Kang Do justru menemukan jasad ibu korban tergeletak di dalam kamar. 오지마. Untuk Kang Do yang punya trauma di ambang kematian, melihat kejadian hari itu cukup membuatnya ketakutan. Kang Do tidak tenang di rumah dan memilih untuk pergi ke proyek agar punya teman. Tapi ia justru dapat tugas tambahan. Ia berkeliling proyek sendiri dengan dihantui ketakutannya. Ia teringat pada salah satu korban yang meminta bantuannya, namun justru menemukan kaki korban tersebut telah terpisah dari tubuhnya secara hidup-hidup. Hal itulah yang membuat Kang Do trauma hingga saat ini. Dan korban tersebut tidak lain adalah cinta pertama Munsu yang ingin ia temuin 12 tahun lalu. Hingga saat ini Munsu masih menyalahkan diri sendiri karena mengajaknya ketemu hari itu. 도착했는데 어디? Di hari kedua, Munsu kerja sendiri lagi karena Kang Do masih kalap akibat ketakutan semalam. 어떻게 부정할 건데? Munsu justru bertemu dengan nenek angkat Kang Do yang menggedor gerbang proyek. Rupanya tanah Halmoni ikut termakan jadi lahan proyek. Munsu mencoba menenangkannya, namun kondisi kesehatan nenek semakin menurun. Munsu membawanya ke rumah sakit dan ditangani oleh adik Kang Do. Halmoni sangat berterima kasih pada ketulusan Munsu yang rela menolongnya padahal mereka tidak saling kenal. Halmoni seakan melihat Munsu sebagai calon mantu idaman untuk Kang Do. 아니 내가 언제 나올 줄 알고 기다련? 라고 생긴 건 홀롱해도 책임감은 단단해. Sepulang dari rumah sakit, Munsu mengunjungi motel Kang Do dan baru bertemu saat malam hari. Munsu tidak dapat menutupi perasaan khawatir sekaligus bersalahnya karena membuat Kang Do menyaksikan jasad seorang diri. 미안해. Munsu memahami bagaimana takutnya hal tersebut. Alih-alih membalas ucapan Munsu, Kang Do langsung menggandeng tangan Munsu sambil berlari agar tidak ketinggalan bus. Munsu tersipu karena itu kali pertama tangannya digandeng pria. Sedangkan Kang Do baru membuka HP-nya dan mendapati panggilan tak terjawab dari Juwon yang seharian penasaran apakah Munsu dan Kang Do bersama. Tapi ya karena sekarang mereka udah berpisah, Kang Do jawab jujur aja kalau saat ini sudah tidak bersama Munsu. Hal itu cukup membuat Juwon lega. Di sisi lain, Eugene dan Juwon tengah berseteru. Eugene ingin mengganti tim keamanan demi nama baik perusahaan. Sedangkan Juwon sebagai kontraktor siap bertanggung jawab apapun itu. Sikap Eugene mengingatkan Juwon pada 12 tahun lalu pasca kecelakaan. Kala itu, Eugene lah yang mengompori ayah Juwon agar tidak mengakui kesalahannya demi nama baik perusahaan. 소장님이 눈 감아주시면 Sejak saat itu, Juwon tidak lagi menaruh rasa pada Eugene. Bahkan kini sepertinya sudah move on ke Munsu. Usaha Juwon untuk mendekati Munsu terlihat jelas oleh orang sekitar. Bahkan teman Munsu menyadari dari tatapan matanya. 멜로멜로잖아. 너 보는 눈빛이. Tapi di sisi lain, ada Kang Do yang selalu membuat Munsu nyaman dari hal-hal kecil yang ia lakukan, seperti menghabiskan es krim Munsu dan merangkai stick untuk membentuk smile agar menghibur Munsu. Selain itu, Kang Do juga mengajak Munsu ke taman bermain karena keluarga yang akan mereka datangi mendadak meng-cancel pertemuan. Mereka cuma menghabiskan waktu untuk naik komedi putar karena nyalinya tidak ada yang berani naik wahana ekstrim. Kang Do tidak melepas pandangannya dari Munsu sedikit pun. Melihat Munsu tumbuh dengan baik membuat Kang Do lega.
Apalagi dibandingkan dengan Munsu 12 tahun lalu di bawah reruntuhan. Usai dari taman bermain, mereka lanjut makan siang. Pas Kangdu pergi, tiba-tiba ada penjual nanas resek yang mengganggu Munsu. Munsu iya-iya aja disalahkan, walaupun bukan salahnya. 안 줬으면은 배상을 해야죠. Hal itu justru membuat Kangdu marah. Kangdu memancing amarah Munsu agar berani melawan dan tidak jadi bahan kalahan. Walaupun harus teriak-teriak gak jelas, nyatanya hal itu cukup membuat Munsu lega. 소리라도 질러 멀쩡한 척 하지 말고 이 멍청아! 야! 그래! 그렇게 소리 지르라고! Mereka lanjut minum di tepi sungai Han sampai Munsu mabuk. Di balik pengaruh alkohol, Munsu mulai ngelantur, bilang suka pria yang makan wortel, dan posisinya Kangdu baru memasukkan wortel ke mulutnya. Kangdu auto salting brutal. Bukan hanya itu, Munsu semakin tidak terkendali. Ia bahkan dengan berani mencium Kangdu tanpa permisi sambil mengucapkan terima kasih lalu tertidur. Kangdu memberikan bahunya semalaman untuk Munsu. Dan saat pagi tiba, jelas tergambar rasa malu sekaligus panik dari raut wajah Munsu. Kangdu yang juga baru terbangun langsung memberikan tangannya mengajak Munsu pergi. Mereka lantas pulang bersama. Kangdu tidak segan menunjukkan act of service-nya untuk menjaga Munsu selama di dalam bus. Sedangkan Munsu masih belum mengingat kejadian selama ia mabuk semalam. Padahal Kangdu berharap Munsu segera mengingatnya. Tugas mereka menemui para korban hampir rampung. Munsu mulai terbuka jika adiknya adalah salah satu korban. Begitupun dengan Kangdu, ia juga mengatakan jika ayahnya juga merupakan korban namun namanya tidak tercantum dalam daftar korban pada monumen yang ia hancurkan. Seiring berjalannya waktu, keduanya makin dekat. Mereka bahkan sudah bisa menjadikan kecelakaan dahulu sebagai candaan. Kangdu terus menggoda Munsu karena mendiang adiknya lebih cantik. Sedangkan Munsu balik ngeledek Kangdu yang gagal menggapai cita-citanya sebagai pemain sepak bola karena kakinya cedera. Terkadang kalau sudah nyaman, hal menakutkan memang bisa dengan mudah jadi bahan candaan ya guys. Kangdu juga mengantarkan Munsu pulang. Ia juga sempat bertemu dengan ibu Munsu. Karena terlalu grogi, sikap Kangdu jadi kaku, ditambah lagi penampilannya yang tidak masuk kriteria mantu idaman. Ibu Munsu jadi takut jika putrinya bersama dengan Kangdu, walaupun Munsu hanya mengenalkannya sebagai rekan kerja saja. 겉모습으로 사람을 판단해? 쟤 엄청 성실하거든. Di balik kegemesan hubungan Kangdu dan Munsu, Juwon harus berhadapan dengan Yotaek yang makin menjadi. Saat rapat keluarga, Yotaek dengan mudah merendahkan ibu Juwon yang dianggap menggoda ayahnya. 일밖에 모르는 아버지 꼬셔가지고 그만해. Juwon yang tidak terima ingin menguasai perusahaan karena bagaimanapun ayahnya juga ikut andil dahulu. Namun ya Juwon ditolak oleh ibunya karena hati ibu Juwon kini sudah untuk ayah Yujin dan Yotaek. 힘들 때 도와준 집안이야. 어머니. Juwon bagaikan terbakar api cemburu. Ia tidak menyangka ibunya akan berpaling dari ayahnya. Juwon yang ngedown lantas mendatangi Yujin tengah malam. Tapi Yujin menolak karena Juwon datang bukan karena rindu, tapi karena kesepian. Juwon yang makin terpukul setelah harga dirinya diinjak-injak bertubi-tubi akhirnya pun tumbang. Munsu menjenguknya dengan membawa bubur hangat. Munsu cukup prihatin dengan hidup Juwon. Dengan latar belakangnya sebagai arsitek, rumah Juwon terasa dingin karena tidak pernah Juwon bersihkan. Munsu langsung membereskannya selama Juwon istirahat. Berkat Munsu, Juwon jadi tahu jika rumahnya memiliki pemandangan yang sangat indah. Kabar sakitnya Juwon cukup membuat kantor kelabakan. Gimana tidak, semua akan dirombak dari awal karena kepala proyek ketahuan menerima suap dan pasokan bahan di bawah standar.
Tapi kepala proyek justru membuat para pekerja mogok dan menutup semua aktivitas di sana. Kang-do satu-satunya yang berani menentangnya walaupun dengan laga sok tidak tahu. Sampai akhirnya Juwon datang ke lokasi, walaupun kondisinya masih belum stabil. Namun hal itu justru membahayakannya. Juwon hampir celaka, beruntung Kang-do dengan sigap menyelamatkannya. Kang-do yang terluka hanya mendapat pengobatan dari Halmoni, begitupun dengan Juwon. Sedangkan Munso yang mendengar kabar kecelakaan hari itu langsung panik. Ia sangat khawatir, apalagi Kang-do tidak bisa dihubungi. Ia ingin memastikan kondisi Kang-do dan cukup lega karena Kang-do hanya luka ringan. 내일까지 다 나와서 와. 알았어? Saat hendak pergi, Munso mendapat telepon dari temannya yang berprofesi sebagai kartunis. Dengan mengajak Kang-do, Munso sempat berkelahi dengan haters temannya itu dan membuat kepalanya terbentur. Teman Munso sangat panik karena dahulu kepala Munso pernah cedera dan membuat beberapa ingatannya menghilang. Dari sana Kang-do jadi tahu alasan Munso melupakan kejadian menakutkan bersamanya dahulu. 뭐예요? 얘 전에 머리를 다쳐서 기억이... Setelah berdamai, mereka lanjut main di atas motel Kang-do. Di sana Kang-do cerita punya adik seorang dokter. Karena teman Munso pernah melihat Kang-do bersama adiknya dan mengira mereka pacaran. 우리 형 동생 의사인데 엄청 예뻐요. Mendengar penjelasan itu, Munso jadi senang karena ternyata Kang-do jomblo. Selain itu, salah satu dari mereka nonton pertandingan bola. Munso menimpali dengan kisah seputar sepak bola yang pernah Kang-do ceritakan dahulu. Tapi Munso bingung dari mana dia tahu cerita itu. Saat tengah asyik mengingat masa lalu, tiba-tiba kenangan kelam Kang-do dengan pria cinta pertama Munso muncul. Cowok itu seperti minta tolong, tapi saat itu Kang-do meninggalkannya karena terlalu takut. Kang-do seperti mendengar suara-suara yang membuatnya tidak tenang selama ini. Lalu Munso datang menenangkan. Melihat Munso yang baik-baik saja selama ini membuat Kang-do cukup lega sembari memeluknya. Daripada harus menanggung rasa trauma seumur hidup seperti yang Kang-do rasakan selama ini. Suatu hari, Yujin ingin menemui Kang-do. Ia ingin Kang-do melaporkan semuanya sebelum pada Juwon, namun Kang-do menolak. 그쪽에서 찾아오겠죠. Melihat kebersamaan Kang-do dan Yujin membuat Munso cemburu, walaupun hubungan mereka masih belum jelas. Walaupun begitu, Kang-do adalah orang yang selalu bikin Munso nyaman. Kali ini mereka berdua meluncur untuk mencari pemasok pengganti. Kang-do menuju tempat kerjanya dulu dengan Munso. Munso melihat betapa ramah Kang-do dengan orang-orang di sana. Bahkan pada mantan bos yang dulu menghajarnya, Kang-do masih sempat senyum karena memang butuh bantuan. Dari mantan bosnya tersebut, Kang-do dan Munso mendapat barang yang dicari selama ini. Kerennya, Munso turun tangan untuk membawa bahan bangunan menggunakan truk besar yang cukup membuat Kang-do ketakutan sepanjang jalan. Berkat Kang-do dan Munso, proyek dapat kembali berjalan. Sedangkan Munso yang masih bangga habis mengemudi kendaraan besar minta Kang-do untuk memfotonya. Munso juga menunjukkan foto itu pada ayahnya, karena dahulu ayah Munso adalah supir truk. Sedangkan Kang-do yang juga foto itu terus memandanginya sampai tidak sadar menabrak tiang listrik. Setelah pekerjaan hari itu beres, Munso pulang ke rumah, namun ada beberapa kebocoran di saunanya. Di waktu yang bersamaan, Juwon datang. Melihat penampilan Juwon yang tinggi, gagah, rapi, dan ganteng, Ibu Munso langsung jatuh hati. Ibu Munso juga mengajak Juwon untuk makan malam loh. Hal itu cukup membuat Munso tidak enak hati, padahal Juwon sangat senang karena dapat lampu hijau. 다음에 또 초대해주세요. Keesokan harinya, Munso menjenguk temannya di rumah sakit. Tidak sengaja ia bertemu dengan Halmoni lagi. 이렇게 만나네. Halmoni langsung mengajak Munso ke rumahnya dan sengaja meminta Kang-do untuk datang.
Usaha mencumblangkan itu berhasil karena dari sebelumnya mereka sudah mulai ada rasa. Kangdu dan Munso melanjutkan main ke ayunan. Dari belakang Kangdu, Munso membahas bentuk kepala Kangdu yang bulat, berbeda dengan miliknya yang rata. 동글동글하잖아, 야구공처럼. Dari percakapan itu, Kangdu bisa mengusap kepala Munso dan memeluknya. Bahkan saat pulang, Kangdu menahan Munso agar naik bus selanjutnya. Dan saat bus kedua datang, ganti Munso yang ingin tinggal lebih lama. Hubungan mereka makin jelas ke sini, sampai akhirnya Kangdu ikut naik bus mengantarkan Munso tanpa melepas genggaman tangannya. Mereka mulai kasmaran. Bahkan Munso memakai riasan di hari esoknya demi bertemu dengan Kangdu. Juwon yang melihatnya di kantor terpesona, tapi Yujin mengingatkan jika Munso dan Kangdu saling suka. 둘이 서로 마음 있는 건 몰랐어? Ucapan Yujin ya karena ingin Juwon jadi miliknya. Sesampainya di lokasi proyek, Kangdu justru menggoda riasan Munso dan membuatnya tersipu malu. Di balik kisah mereka yang seumur jagung, di lokasi proyek kedatangan investor yang juga salah satu keluarga korban yang pernah menolak pembangunan monumen. Pria itu masih tidak bisa menerima kenyataan. Saat melihat Kangdu, ia langsung mengamuk karena dia tahu ayah Kangdu adalah penyebab kecelakaan besar yang menewaskan ayahnya dahulu. Ayah Kangdu dianggap mencuri baja dan membuat bangunan itu tidak kokoh. Kangdu ngamuk besar, sedangkan Munso sudah terlanjur kecewa. Ia meninggalkan Kangdu begitu saja, sedangkan Kangdu sendiri meyakini ayahnya memang bersalah, padahal hanya jadi kambing hitam saat itu karena ulah para atasan. Kangdu masih berusaha untuk menemui Munso, tapi Munso masih bingung dengan perasaannya. Di sisi lain, Yuwon yang melihat keretakan hubungan Kangdu dan Munso justru memanfaatkan kesempatan untuk bisa menarik hati Munso. Namun hati Munso tidak bisa bohong kalau ia masih memilih Kangdu. 아빠한테. Kangdu sampai menunggu Munso di kedai milik ayahnya. Ayah Munso mengingatkan agar Kangdu tidak tertarik pada putrinya. Sedangkan Munso yang bersama Juwon memilih untuk ke kedai ayahnya demi bertemu dengan Kangdu. Tapi Juwon justru mengantarkannya. Saat Juwon hendak mengutarakan perasaannya, ayah Munso keluar dan langsung tersenyum begitu melihat penampilan pria gagah di depannya. Layaknya sang ibu, ayah Munso juga lebih pro pada Juwon karena penampilan dan latar belakangnya yang lebih meyakinkan. Sedangkan Kangdu yang melihat kedatangan Munso dan Juwon langsung bergegas pergi. Namun ia sempat mendengar percakapan mereka. Jika dibandingkan dengan Kangdu, memang spek Juwon jauh berbeda. Ayah Munso juga tidak merestuinya karena ingin putrinya hidup dengan pria yang hidupnya normal-normal saja. Namun bagi Munso, sikap orang tuanya terlalu berlebihan seakan menganggap hidupnya memang tidak normal, sehingga harus hidup dengan pria yang normal juga. 멀쩡한 사람을 만나야 나도 멀쩡해 보인다는 거잖아. Munso masih berusaha mencari Kangdu ke sana kemari untuk berbaikan. Namun ia justru menyaksikan Kangdu bersama dengan Yujin. 왜요? Hal itu cukup membuatnya salah paham. Padahal kedatangan Yujin ingin mendukung hubungan Kangdu dan Munso agar miliknya tidak diganggu. 쭈띠빨도 장난 아니잖아. Masalah Kangdu bukan cuma tentang restu. Kabar ayah Kangdu juga menyebar. Yotek yang baru tahu hal itu ingin langsung memecatnya. Kangdu pun kehilangan pekerjaan. Parahnya ia juga menghindari Munso karena mulai insecure. Sehingga Munso harus melakukan kunjungan seorang diri karena Kangdu pergi menemui pegawai bank yang jadi salah satu keluarga korban itu. Kedatangannya untuk minta maaf, mereka pun berdamai. Karena bagaimanapun Kangdu memang tidak bersalah, sedangkan Kangdu juga mengakui jika yang ayahnya lakukan memang salah. 우리 아버지가 잘못한 건 사실이니까.
Dari sana pria itu memberitahu Kangdu jika sebelumnya Munsu juga datang. Ia ngamuk menuntut permohonan maafnya pada Kangdu. 수고한다고, 고맙다고 말해요. Mendengar hal tersebut, Kangdu langsung bergegas mencari Munsu karena ia tahu jika Munsu sudah membuka hati untuknya lagi. Namun sayangnya niat baik Kangdu harus kandas karena ia mendengar percakapan Munsu dengan ibunya. Ibu Munsu sangat berharap putrinya bisa bersama dengan Juwon dengan semua yang Juwon miliki. 제대로 된 사람이랑 결혼해서 살면 얼마나 좋아. Akibatnya, Kangdu jadi sadar jika dirinya memang tidak lebih baik dibandingkan Juwon dan Juwonlah yang Munsu butuhkan, bukan dirinya. Kangdu langsung insecure akan hal itu. Ia bergegas pergi, namun firasat Munsu tidak bisa bohong. Ia menyadari kehadiran Kangdu. Munsu langsung mengikuti Kangdu yang baru saja naik bus untuk kabur dari kenyataan. Munsu mencoba meyakinkan pilihannya adalah Kangdu, namun sayangnya Kangdu tidak punya muka untuk menghadapi Munsu lagi. Munsu masih menuntut hati Kangdu untuknya, namun pilihan Kangdu sudah bulat. Ia melepaskan genggaman Munsu, padahal dahulu Kangdulah yang menggenggam Munsu lebih dulu. Bahkan saat Munsu memilih pergi, ia masih berharap Kangdu akan menghampirinya. Nyatanya, Kangdu terus berjalan menjauh dengan air mata yang bercucuran. 착하다면서. Munsu galau brutal berhari-hari. Ia mencari Kangdu dan baru tahu jika Kangdu sudah dipecat. Nasib Kangdu jadi serabutan. Juwon datang untuk memberikan tawaran pekerjaan baru. Tapi Kangdu menolak. Ia justru memasrahkan Munsu pada Juwon agar membantunya menyelesaikan monumen peringatan kematian para korban. Kangdu melanjutkan hidupnya dengan jalan yang ia pilih sendiri. Kali ini Kangdu dapat tawaran ikut kapal pencari ikan. Kangdu pun menyetujuinya walaupun harus beberapa hari di atas laut. Sedangkan Munsu yang lagi mencari Kangdu kesana kemari justru bertemu dengan Yujin. Di sana Yujin mengatakan jika Kangdu dan Munsu sangat cocok bekerja untuk perusahaannya. Mengingat mereka berdua sama-sama korban kecelakaan 12 tahun lalu. Tapi tampak baik-baik saja dengan tugas yang selama ini dikerjakan. 그 사람이 일 맡는 게 딱이다 싶거든. 적임자. Munsu baru tahu jika Kangdu juga salah satu korban dahulu setelah bertemu dengan Yujin ini. 유가족이면서 생존자. Dari sana Munsu langsung mematung karena serpian ingatannya yang hilang mulai muncul lagi. Dan saat itu juga Munsu melihat wajah bocah remaja di sampingnya yang tidak lain adalah Kangdu. Munsu langsung bergegas menuju motel Kangdu dan mendapatkan kabar keberadaan Kangdu saat ini. Munsu memang tidak terlambat menyusul, tapi Kangdu tetap tidak berani memperjuangkannya. Ia tetap kabur karena merasa tidak layak. Walaupun sudah melihat Munsu, Kangdu tetap nekat naik kapal dan meninggalkan Munsu di dermaga. Walaupun begitu, Kangdu tidak bisa membohongi hatinya yang hanya untuk Munsu. Selama di tengah laut, hanya Munsu yang ia pikirkan sampai-sampai tidak fokus bertugas. Sedangkan Munsu masih tidak menyerah, ia mendatangi Halmoni. Dari sana, Munsu menceritakan semuanya. Halmoni mencoba menyadarkan Munsu. Alasan Kangdu menghindarinya karena Kangdu tidak merasa pantas. Itu semua karena Kangdu sayang. Kangdu ingin yang terbaik untuk Munsu. 굳이 지몽 괴롭힐 일만 한다 그 아스끼래. Dari sana Munsu jadi makin getol untuk memperjuangkan Kangdu. Suatu ketika Halmoni juga mendatangi sauna Munsu. Nenek itu merawat tubuhnya dan juga menata rambut di salon ibu Munsu. Ibu Munsu curiga Halmoni sedang mempersiapkan sesuatu dan tidak lama setelahnya Halmoni ditemukan tidak sadarkan diri, langsung dilarikan ke rumah sakit. Walaupun tumor di kepalanya terus menyebar, namun Halmoni sama sekali tidak mempedulikannya. Ia tetap menolak untuk dirawat di rumah sakit karena berdasarkan prosedur jika penyakitnya dioperasi,
maka akan kehilangan seluruh ingatannya. 나 하나도 안 무섭다. 비키라. Di rumah sakit tersebut, Munsu juga bertemu dengan adik Kangdu. Munsu meminta agar gadis itu mau mengabari Kangdu tentang kondisi Halmoni. Karena bagaimanapun akan lebih menyakitkan bagi Kangdu jika ia terlambat mengetahuinya. Kabar sakitnya Halmoni langsung meruntuhkan ego Kangdu. Ia bergegas pulang numpang kapal yang mengangkut ikan ke pantai. Kangdu sangat takut jika Halmoni akan meninggalkannya. 나랑 여기 있어. Usai dari rumah Halmoni, Kangdu berpapasan dengan Munsu. Walaupun harus mengabaikannya, Munsu justru terus mengikuti Kangdu karena khawatir. Munsu juga membahas kecelakaan 12 tahun lalu sebagai isyarat ingatannya telah kembali. Kangdu kaget, tapi ia tetap memperlakukan Munsu dengan dingin. Ia menganggap kecelakaan dulu itu tidak penting, bahkan mengusir Munsu. Munsu marah karena merasa selama ini hanya dia yang berdebar. Walaupun begitu, Munsu memergoki Kangdu di atap gedung terlihat menyesal menyaksikan Munsu meninggalkannya. Usaha Kangdu untuk membohongi dirinya sendiri akhirnya kepergok oleh Munsu. Sesampainya di rumah, Munsu sudah diadang ayahnya yang baru tahu putrinya kerja di lokasi yang dulu pernah memberi kenangan pahit untuk keluarganya. Ayah Munsu melarang, tapi ia sendiri justru membuka kedai di dekat sana. Ia pun tidak bisa berkata-kata dan membiarkan putrinya melanjutkan pekerjaannya. Keesokan harinya Munsu memutuskan untuk tidak melepaskan Kangdu dan akan bersikap semaunya layaknya Kangdu yang semaunya mencampakkannya. Munsu mengobati luka Kangdu dan hampir membuatnya goyah. Tapi Kangdu berusaha kekeh untuk menghindarinya. Selain berurusan dengan Kangdu, Munsu juga harus tetap bekerja. Di kantor, Yujin berusaha menggiring perkataan Munsu agar menyadarkan Juwon jika Kangdu memiliki tempat spesial di hati Munsu. Sedangkan Kangdu mencari Halmoni untuk mendesaknya ke rumah sakit. Tapi ia justru dimarahi habis-habisan lantaran bersikap pengecut dengan menghindari Munsu. Alih-alih kecewa dimarahi, Kangdu justru senang karena itu yang Kangdu butuhkan dari Halmoni. Ia ingin Halmoni tetap sehat agar bisa memarahinya, sehingga memaksa Halmoni ke rumah sakit walaupun harus ia gendong sekalipun. Kangdu pulang ke rumah, ia sempat kecewa karena tidak ada Munsu di depan motel. Rupanya Munsu sudah menunggu di dalam. Munsu girang melihat muka Kangdu yang kebingungan tadi. Ia menekankan akan tetap datang sampai kapanpun hingga hati Kangdu terbuka. Keesokan harinya, Kangdu berhasil membujuk Halmoni untuk ke rumah sakit. Kebetulan sekali teman-temannya dan juga Munsu datang. Situasi mendadak jadi hangat. Kangdu yang menyaksikannya jadi haru. Air mata bahagianya menetes karena Halmoni dikelilingi oleh orang baik selama ini. Setelah semua sudah kembali dan Halmoni istirahat, Kangdu baru merasakan kakinya kambuh lagi. Ia pun meminum obat ilegal pemberian Halmoni yang sudah ia konsumsi bertahun-tahun. Tidak berselang lama, Kangdu mendapati darah keluar dari hidungnya. Tapi Kangdu sama sekali tidak peduli karena bisa jadi itu efek kecapean atau banyak pikiran. Usai dari kamar mandi, kabar mengejutkan harus Kangdu terima karena kondisi Halmoni mendadak kritis. Dokter sudah berusaha untuk menyelamatkannya, tapi sebelum itu Halmoni sudah tanda tangan surat pernyataan tidak mau mendapat tindakan apapun alias siap jika hidupnya memang waktunya berakhir. Butuh waktu yang lama bagi Kangdu untuk menenangkan diri setelah sebelumnya histeris, tapi yang namanya kematian apapun itu harus diterima karena bukan sesuatu yang bisa diperbaiki. Halmoni meninggal dan Kangdu hanya berdiam diri di rumah setelahnya. Hanya tidur sampai membuat Munsu khawatir. 계속 잠만 자요. 하루 종일 자요.
Beberapa hari setelahnya, Munsu semakin khawatir karena Kangdu menghilang secara tiba-tiba. Ia mencari kesana kemari dan bertemu dengan Mami Mucikari. Mami hanya meminta Munsu untuk sabar menunggu karena memang begitulah karakter Kangdu. Rupanya akhir-akhir ini Kangdu disibukkan dengan surat wasiat Halmoni yang memintanya untuk menagih hutang-hutang sekaligus melunasi hutang Halmoni dan juga milik Kangdu. Kangdu juga mendapatkan warisan tanah dari Halmoni. Tanah itu adalah tanah yang masuk area proyek. Yotek yang mendengar kabar kematian Halmoni lebih mempermasalahkan urusan tanah daripada sekedar mengucapkan bela sungkawa. Yujin yang dihadapannya sampai heran walaupun mereka berdua sama-sama villain dalam drama ini. Sementara itu, Munsu selalu ada untuk Kangdu walaupun kini harus di balik layar. Ia memenuhi semua makanan Kangdu yang dititipkan ke tetangganya, Sangman. Kangdu memergokinya dan saat tahu semua makanan yang ia makan selama ini dari Munsu, ia justru marah. Ia mengembalikan semua makanan yang Munsu belanjakan karena merasa tidak berhak untuk bahagia. Kali ini sikap Kangdu cukup keterlaluan. Padahal Munsu sampai tidak ada waktu untuk menemani ibunya makan hanya untuk mengurus makanan Kangdu. Walaupun begitu, Munsu tetap tidak akan melepasnya. Suatu ketika, Kangdu datang ke kantor Juwon untuk meminta monumen peringatan dibangun di bagian depan bukan malah disembunyikan seperti dahulu. Dan saat hendak pergi, Munsu menghadangnya, mengajak Kangdu bekerja sama lagi karena kini Munsu harus mengerjakan monumen itu sendiri. Tapi Kangdu justru kabur dengan memanfaatkan Yujin yang baru datang. Yujin sadar tengah diperalat, tapi tetap mengikutinya ke swalayan terdekat. Beberapa hari sudah berlalu, tapi Kangdu masih dirundung kesedihan. Ia pergi ke rumah Halmoni, tapi justru bertemu dengan Munsu di sana. Tidak lama setelahnya, Mami ikut nyusul, begitupun dengan adik Kangdu yang ingin mengembalikan baju Halmoni. Mereka semua membicarakan betapa baiknya sosok Halmoni, tapi hanya Kangdu yang diam seribu bahasa. Munsu yang melihat itu seakan menyadari betapa berat penderitaan Kangdu setelah kepergian Halmoni. Dan saat semua sudah bubar, tinggal Munsu, Kangdu, dan adik Kangdu. Adik Kangdu menemui Munsu menanyakan apakah kakaknya sakit. Karena beberapa waktu lalu ada dokter yang melihat Kangdu mimisan dan melaporkannya. Setahu Munsu sih, Kangdu hanya minum obat untuk pereda sakit yang pernah ditunjukkan Halmoni. Adik Kangdu juga cerita jika kakaknya pasti menanggung sakit sejak kecelakaan 12 tahun lalu dan melarang Munsu mengungkitnya. Karena saat itu Kangdu berhari-hari bersama dengan orang mati di bawah reruntuhan setelah Munsu diselamatkan lebih dulu. Mendengar cerita itu membuat Munsu makin khawatir dengan kondisi Kangdu yang harus memikul beban berat bertubi-tubi akhir-akhir ini. Ia pun memutuskan untuk kembali ke rumah Halmoni dan mendapati Kangdu tengah termenung mengingat kenangannya bersama Halmoni dahulu. Kangdu ingin Munsu pergi karena ia ingin sendiri, tapi kali ini Munsu benar-benar tidak akan meninggalkannya. Kangdu sudah sendiri selama ini, ia jelas tidak baik-baik saja. Munsu memutuskan untuk tetap tinggal walaupun Kangdu menegaskan jika Munsu tidak pergi maka Kangdu tidak akan melepaskannya. Walaupun sempat takut dengan muka serius Kangdu, tapi Munsu justru memberikan pelukannya seakan tahu apa yang Kangdu butuhkan. Di dalam dekapan Munsu, Kangdu melampiaskan seluruh air matanya hingga tertidur. Munsu menemaninya semalaman karena tidak ingin Kangdu terbangun sendirian. Sejak saat itu, Kangdu memutuskan untuk memperjuangkan Munsu lagi. Berkat Munsu juga, Kangdu kembali bangkit. Kangdu menemui Yotek dengan bantuan Yujin untuk menjual tanahnya dengan harga yang cukup tinggi. Hal itu cukup mengatrol harga diri Kangdu. Ia berani menemui Munsu lagi. Melihat Munsu dari dekat benar-benar membuat kebahagiaan Kangdu tumbuh lagi. Mereka kembali dekat walaupun Munsu masih berusaha menutupi hubungan itu dari ibunya.
Selain itu, Kang Du juga kembali ke proyek dengan persetujuan Yotek. Baru saja masuk, Kang Du mendapat kabar jika beberapa jasad korban masih tertinggal di sana. Trauma Kang Du kembali lagi. Kang Du berusaha tenang dan meneruskan ke kantor Juwon. Di sana Kang Du terang-terangan mengatakan menyukai Munsu di hadapan Juwon dan akan kembali menemani Munsu menyelesaikan taman memorial atau museum peringatan. 나 문수 좋아하는 거. Kang Du juga memberikan catatan milik ayahnya yang berisi tentang pembangunan mall dulu yang runtuh pada Munsu. Kang Du berpikir jika itu akan membantu Munsu dalam pekerjaannya. Kang Du juga shopping nih guys, ditemani tetangganya. Dengan uang yang ia miliki saat ini, Kang Du bisa mengubah sedikit penampilannya. Munsu yang melihat itu seakan melihat sosok baru Kang Du yang keren. Mereka hampir ciuman di motel Kang Du. Tapi langsung bubar karena sang man datang mengacaukan. Besoknya, Kang Du dan Munsu kembali melanjutkan kunjungan ke keluarga korban yang lain. Hari itu suhu cukup dingin tapi pakaian Munsu kurang tebal. Munsu juga menolak jaket Kang Du sampai akhirnya Kang Du memeluk Munsu dengan jaketnya. Munsu mendadak jadi makhluk mungil di pelukan Kang Du. Sayangnya usaha Kang Du gagal karena nyatanya Munsu tetap terserang demam. Di kantor dengan terbatuk-batuk, Munsu dan beberapa temannya membahas tentang insinyur pembangunan mall yang bunuh diri. Juwon yang mendengar sekilas jadi salah paham. Ia mengira Munsu berpikiran jika keputusan ayahnya itu sangat disayangkan karena memilih untuk bunuh diri daripada harus bertanggung jawab. Juwon berusaha menahan diri dan meminta Munsu pulang karena terlihat tidak enak badan. Namun saat sampai di ruangannya, rasa marah Juwon langsung memuncak. Ia teringat di hari pasca kecelakaan, ayah Munsu lah yang menodong ayahnya untuk bertanggung jawab. Padahal kala itu rasa bersalah ayah Juwon sudah tidak ada tandingannya lagi. Juwon menganggap ayah Munsu lah yang membuat ayahnya bunuh diri. Padahal sebelumnya, ayahnya sudah mencoba untuk baik-baik saja. Berdasarkan sudut pandang Juwon, sikap Munsu seakan jadi korban paling tersakiti. Padahal ayah Munsu juga pelaku yang membuat ayah Juwon bunuh diri. Di sisi lain, demam Munsu makin memburuk. Kang Du yang kala itu sangat menantikan kedatangan Munsu ke Nazong. Ia khawatir, tapi hanya bisa tanya kabar lewat telepon. 어제 얇게 입었더라. Munsu hanya minta es krim, tapi di tengah telepon, ibu Munsu datang meminta putrinya untuk makan. Munsu auto menutup telepon karena takut ketahuan dong. Padahal selama makan, Kang Du menelponnya berkali-kali untuk memberikan es krim pesanan Munsu. Karena tidak ada jawaban, Kang Du pun ke rumah Munsu. Tapi Kang Du masih takut menghadapi ibu Munsu, apalagi kalau diingat pertemuan awal mereka, sikap Kang Du sangat kaku. Kang Du nekat manjat tembok untuk memberikan es krim. Niatnya sih mau ditaruh jendela aja, tapi Munsu terlanjur membuka jendela dan hampir membuat Kang Du jatuh. Munsu auto menariknya masuk. Munsu panik, ditambah lagi ibunya masuk dan harus menyembunyikan Kang Du di bawah selimut. 누워, 내가 불 꺼줄게. Sebelum pergi, Kang Du mencium Munsu. Munsu menolak karena takut Kang Du ketularan pilek. Tapi Kang Du siap ketularan jika itu akan membuat Munsu sembuh. Singkat cerita, Kang Du berhasil keluar tanpa ketahuan. Besoknya Munsu sembuh total, ciuman Kang Du seakan jadi vaksin buat dia. Tapi Kang Du justru yang tertular flu akibat kecerobohannya semalam. Pagi itu Munsu berangkat dengan penuh semangat. Ibu Munsu melepas kepergian putrinya dengan mengecek beberapa surat di depan rumah. Salah satunya ada brosur pembangunan biotower. Ibu Munsu mendadak sedih karena teringat tempat itulah yang menewaskan putri bungsunya. Ibu Munsu pun pergi ke lokasi pembangunan dengan perasaan hancur. Belum juga nafas kecewanya berakhir, ia melihat putrinya di depan gerbang proyek tengah bermesraan dengan Kang Du.
Ibu mana yang tidak hancur melihat putrinya bekerja di tempat yang memberikan trauma besar dalam hidupnya. Ibu Munsu sangat kecewa apalagi saat menemukan surat persetujuan keluarga yang ditandatangani suaminya. Ibu Munsu langsung mendatangi kedai mie suaminya yang mau dijual. Ia ngamuk karena merasa hanya dirinya lah yang bermasalah sedangkan Munsu dan suaminya sudah bisa bangkit. Ibu Munsu sudah terlanjur kecewa padahal Munsu sudah berencana untuk keluar setelah tugasnya selesai. 이렇게 사는 게 멀쩡해 보여. Sementara itu, di balik kesedihan ibunya, Munsu dan Kangdu justru makin dekat apalagi mereka satu proyek. Bisa kerja bonus kencan sama Ayang deh. Keuuan mereka membuat Yujin tidak nyaman. Ia tidak rela jika Juwon tersakiti melihat Munsu dan Kangdu makin dekat. Cinta memang seaneh itu, terlalu jauh memandangnya sampai tidak merasa diri sendiri lebih tersakiti. 그래서 이강두 씨하고 사이 좋은 거. Suatu ketika Yujin dituntut kakaknya untuk melakukan kencan buta dengan pria yang dapat memperkuat perusahaannya walaupun tidak berlandaskan dengan cinta. Yujin seakan tertekan dan meminta pendapat Juwon tentang apa yang harus ia lakukan. Tapi bagi Juwon, keluhan Yujin bagaikan rengekan jika dibandingkan ia yang kehilangan ayahnya. 나한테 사치로밖에 안 보여. Sedangkan Yujin tidak kehilangan apapun selama ini. Kencan buta adalah satu-satunya hal yang harus Yujin korbankan. Sementara Yujin pergi kencan buta, Juwon mengunjungi kedai ayah Munsu karena merasa sangat marah dengan rengekan Yujin. Ia ingin melampiaskan kemarahannya pada ayah Munsu yang dianggap membuat ayahnya bunuh diri tapi justru bertemu dengan Kangdu di sana. Melihat Juwon yang tampak tidak baik-baik saja, Kangdu mengajaknya ke atap motel untuk minum dan makan ramyeon. Pada pertemuan kali ini mereka saling membandingkan perasaan untuk Munsu. Bagi Juwon, Munsu adalah satu-satunya orang yang sefrekuensi karena ingin membangun gedung yang kokoh bukan cuma berdiri dengan indah saja. Sedangkan bagi Kangdu, kehadiran Munsu membuatnya menantikan hari esok. Kangdu yang selama ini hidup segan mati tak mau, jadi punya tujuan untuk bertahan hari demi hari karena Munsu. Alasan Kangdu masuk akal untuk membuat Juwon mundur meraih hati Munsu lagi. Keesokan harinya, Kangdu mengajak Munsu belanja hadiah untuk adiknya karena akan segera menyelesaikan masa magangnya. Kangdu juga memberikan topi dan sarung tangan cantik untuk Munsu yang dibelinya secara diam-diam. Munsu pulang dengan sumringah menggunakan hadiah dari Kangdu. Namun sesampainya di rumah, Munsu kebingungan mencari ibunya yang pergi tanpa kabar dan tidak bisa dihubungi. Ibu Munsu pergi ke makam putri bungsunya karena masih meratapi kesedihan. Dan saat kembali, Munsu menyambutnya dengan penuh kekhawatiran. 어디 갔다 와? 들어가. Sayangnya kekhawatiran itu justru membuat ibunya meluapkan semuanya. Ibu Munsu menganggap sedih sendirian atas kepergian putri bungsunya. Karena Munsu baik-baik saja sembari menunjukkan surat persetujuan yang ditandatangani ayah Munsu. Munsu jadi ikut marah pada ibunya yang hanya memikirkan adiknya. Sedangkan kehadiran Munsu seperti tidak dianggap anak. Sampai-sampai Munsu kehilangan kendali. Ia mengatakan jika mungkin lebih baik dia yang mati daripada adiknya. Ibu Munsu makin marah. Munsu kabur ke kedai ayahnya karena khawatir ibunya akan hilang kendali. Sedangkan ia tidak bisa ada di sisinya. Ayah Munsu langsung bergegas dan menelpon Kangdu agar mengurus Munsu yang sedang kacau. Kangdu langsung menemui Munsu yang kondisinya sangat memprihatinkan. Kangdu menggendongnya sampai ke rumah teman Munsu. Di sana, Munsu sudah terlelap dan Kangdu dengan setia menemaninya. Kehadiran Kangdu benar-benar membuat Munsu tenang. Begitupun dengan kejadian 12 tahun lalu. Jika saja tidak ada kecelakaan itu, semua mungkin akan sempurna. Tapi tidak ada waktu untuk disesali. Keduanya makin tenggelam dan berakhir dengan ciuman. Mereka menginap di rumah teman Munsu semalaman dan kembali bekerja keesokan harinya. Sesampainya di kantor, Munsu dan Juwon memakai baju yang sama seperti kemarin. Kalau Munsu karena tidak pulang, sedangkan Juwon kelewat batas bareng Yujin tanpa sengaja. Hari itu, Munsu mendatangi rumah salah satu korban sendirian. Dia adalah cinta pertama Munsu. Munsu masih diselimuti rasa bersalah dan kehadirannya juga ditolak oleh ibu korban.
Munsu menceritakannya pada Kang Du karena sikap ibu korban seakan menganggap putranya masih hidup. Kang Du menyadari karena ia selama ini merasakan bagaimana menderitanya mendengar jeritan korban minta tolong. Kang Du langsung teringat kecelakaan 12 tahun lalu saat semua korban sudah dievakuasi, tinggal dirinya bersama dengan cinta pertama Munsu itu. Kang Du mengajaknya berjuang bersama, namun pria itu sudah dulu meninggal. Kang Du bahkan terus mengajak ngobrol jasa di sampingnya agar tidak terlalu takut. Sampai akhirnya di hari kelima, Kang Du bertahan dengan mayat di sampingnya sampai bantuan datang. Mendengar penderitaan Kang Du, Munsu jadi prihatin, apalagi ia juga selalu bermimpi kehilangan adiknya pada kecelakaan tersebut. Kang Du mengantarkan Munsu pulang dan membujuknya agar mau berdamai dengan ibunya. 피하지 마. Baik Kang Du dan Munsu sama-sama tidak bisa tidur semalaman, bukan lagi karena traumanya, tapi karena saling khawatir atas trauma yang dirasakan satu sama lain. Keesokan harinya, Kang Du ke rumah sakit memberikan hadiah untuk adiknya. Kang Du sempat bingung karena adiknya mengambil sampel darah karena sejak awal adik Kang Du khawatir dengan kondisi kakaknya yang selalu minum obat pereda nyeri dari mendiang Harmony. Adik Kang Du juga mendapatkan sampel obat itu dengan bantuan Munsu. Berdasarkan berkas yang dia teliti, obat itu sangat berbahaya untuk orang yang memiliki gangguan liver. Dan Kang Du memiliki catatan masalah pada livernya sejak dahulu. Kang Du masih belum menyadarinya, ia masih seperti biasanya selengean. Kang Du lanjut makan tapi Munsu menelpon. Munsu mengajak Kang Du ke rumah cinta pertamanya. Tapi Kang Du cukup terkejut, ternyata itu adalah rumah yang dulu sering Kang Du kunjungi. Jadi setelah selamat dari kecelakaan itu, Kang Du sering datang ke sana untuk menyampaikan pesan korban, tapi kedatangannya selalu ditolak. Kang Du makin kaget saat tahu itu adalah rumah cowok yang ingin Munsu ajak ketemu dahulu. Jadi selama ini mereka memang saling terhubung. Kang Du jadi kacau dan traumanya kambuh lagi. Belum juga bernafas lega, di lokasi proyek ditemukan bongkahan tulang yang diduga tulang dari salah satu korban 12 tahun lalu. Pihak perusahaan langsung panik, apalagi jika rumor itu sampai tersebar maka bisnis mereka akan boncos. Baik Hyotak dan Kang Du sama-sama menuntut Juwon untuk bertanggung jawab menyelidiki kebenaran tulang tersebut. Yujin langsung mengambil alih karena tidak mau Juwon jadi kambing hitam. Dan setelah tes DNA keluar, ternyata benar tulang itu adalah tulang manusia. Sedangkan Kang Du sendiri selalu mengawasi evakuasi dengan perasaan kacau. Sampai tiba-tiba ia pingsan dengan mimisan parah. Walaupun bajunya sampai berdarah-darah, Kang Du selalu menolak ajakan Munsu untuk ke rumah sakit. 얼굴 펴. 응? 병원 가자니까. Sesampainya di motel, Kang Du langsung membersihkan diri, sedangkan Munsu pergi menyiapkan baju Kang Du. Namun di salah satu laci, Munsu menemukan HP milik cinta pertamanya yang Kang Du simpan selama ini. Munsu langsung tahu karena gantungan HP itu dia yang buat. Munsu menangis sejadi-jadinya begitu tahu orang yang membuat Kang Du trauma selama ini adalah pria yang meninggal karena memenuhi ajakannya dahulu. Rasa bersalah Munsu semakin besar, ia merasa tidak pantas lagi untuk Kang Du karena telah menghancurkan hidupnya. Tapi Kang Du yang baru masuk kamar seakan merasa ada yang tidak beres dengan Munsu. Apalagi saat Munsu ingin pergi, Kang Du langsung memeluknya sembari mengatakan, "Aku mencintaimu," sebelum Kang Du tidak bisa mengatakannya lagi. 사랑해. Munsu akhirnya mengalah. Ia menemani Kang Du sampai tertidur walaupun rasa bersalahnya belum memudar sama sekali. Besoknya mereka lanjut ke rumah cinta pertama Munsu untuk menemui ibu mendiang korban. Kali ini mereka diberi kesempatan untuk masuk. Wanita itu seperti tidak asing dengan Kang Du, karena dulu sering ke sana walaupun kedatangannya ditolak. Dan kedatangan kali ini Munsu ingin mengaku dialah yang mengajak putra ibu itu bertemu dulu. Tapi Kang Du tidak mau wanita itu makin sedih dan mengalihkan pembicaraan dengan pengakuannya bersama korban saat detik-detik terakhir. Dan kedatangannya selama ini ingin menyampaikan pesan korban
yang meminta maaf kepada ibunya tidak mengangkat telepon dan berpamitan dahulu. Saat tahu Kang Do dulu sering ke sana, Munsu makin merasa bersalah. Sepulang dari rumah korban, Munsu makin menghindari Kang Do lagi karena merasa bersalah telah menghancurkan hidup Kang Do. Apalagi saat ingat betapa egoisnya dia dulu yang ingin menyelamatkan diri meninggalkan Kang Do sampai akhirnya Kang Do bertahan dengan mayat di sana. Kang Do mencoba membujuknya jika itu semua bukan salah Munsu, tapi semakin ia dekat dengan Kang Do, semakin menyiksanya. Munsu makin membenci dirinya sendiri. Mendengar ungkapan hati Munsu, Kang Do langsung terdiam dan merelakannya pergi. Padahal ibu Munsu mulai penasaran dengan Kang Do. Tapi begitu lampu kuning muncul, hubungan putrinya sudah kandas lebih dulu. Walaupun begitu, Kang Do tidak menyerah. Ia menggunakan alasan pembangunan monumen peringatan untuk bisa bersama Munsu. Munsu pun menyetujuinya walaupun dengan sikap acuh, tapi tidak bisa menutupi kepeduliannya pada Kang Do. 나한테 미안해하지 마. Suatu ketika, Kang Do dapat inspirasi untuk membuat monumen dari sisa puing-puing runtuhan mal dahulu. Ide itu cukup kreatif, tapi perlu peninjauan lebih lanjut dari pihak perusahaan. Hari itu kondisi Kang Do juga makin menurun akibat obat yang sering ia konsumsi selama ini. Tapi Kang Do selalu menganggapnya enteng. Saat sampai di motel, pemilik motel prihatin melihat Kang Do. Ia mengira Kang Do punya masalah pencernaan dan menusuk jari Kang Do. Tapi anehnya darah itu terus keluar padahal hanya sekecil jarum. Sampai esok harinya kondisi Kang Do benar-benar menurun. Ia menggigil, wajahnya mulai pucat. Adik Kang Do datang menyeretnya ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Namun Kang Do panik bukan main karena ia memang tidak bisa berada di ruangan sesat. Hari itu juga hasil pemeriksaan Kang Do sudah keluar. Rupanya ada gangguan pada livernya. Jika tidak mendapatkan transplantasi, maka akan berakhir fatal hingga kematian. Adik Kang Do sangat sedih mendengar hal itu. Dengan berat hati ia memberitahukan kemungkinan terburuk atas kondisi kakaknya. Adik Kang Do yang selama ini cuek, nyatanya nangis sesenggukan saat tahu nyawa kakaknya diambang kematian. Bukan cuma adiknya, Kang Do pun belum bisa menerima kenyataan atas penyakit yang menimpanya. Setelah apa yang sudah ia hadapi dan lalui, haruskah hidupnya mendapat cobaan lagi seperti ini? Namun di hadapan Munsu, Kang Do selalu bersikap seolah semua baik-baik saja dan melanjutkan tugasnya bersama Munsu. 너 혼자 가서 찾아온 거야? Di tempat lain, Juwon mendapatkan cerita dari teman seruangan Munsu. Jika Munsu tidak menyalahkan ayah Juwon bunuh diri dan tidak tanggung jawab, melainkan menyayangkan saja. Karena dengan bertahan bersama keluarganya, ayah Juwon pasti bisa kembali bangkit. Dari sana Juwon menyadari telah salah paham memandang Munsu. Sementara itu, Kang Do masih bersikap seperti mendiang Halmoni dulu yang sulit banget diajak berobat. Padahal semakin menunda akan membuat kondisinya makin parah. Sedangkan adik Kang Do semakin merasa sedih saat tesnya untuk jadi pendonor tidak diterima. Ia menghubungi kakaknya lagi untuk membujuknya berobat dan agar memberitahu Munsu. Karena dulu saat Halmoni sakit, Munsulah yang memaksa adik Kang Do agar memberitahu kakaknya. Setelah dipikir, Kang Do pun memutuskan untuk mengabari Munsu. Dengan kondisi terseok-seok karena makin lemah, Kang Do pergi ke rumah Munsu. Sedangkan Munsu masih dengan prinsipnya tidak memberi kesempatan Kang Do untuk bicara. Sampai suatu ketika, Kang Do jatuh pingsan. Munsu panik dan seketika egonya meluruh. Kang Do dibawa ke rumah sakit dengan ditemani sang man dan juga Munsu di luar ruangan. Kang Do dan Munsu menangis bersama setelah mendengar penjelasan dari dokter. Munsu bahkan ingin mendaftarkan diri jadi pendonor, tapi tidak sesuai kualifikasi pendonor untuk Kang Do. Munsu melampiaskan kesedihannya kepada sahabatnya. Ia sangat prihatin melihat hidup Kang Do yang bertubi-tubi dapat musibah, sedangkan Kang Do sendiri mulai kembali bangkit. Ia sangat ingin sembuh selain demi Munsu, juga demi adiknya tercinta. Ia tidak bisa meninggalkan adiknya sendirian di dunia yang keras ini. 재영이 혼자 두면 안 되는데. Kang Do lanjut mengerjakan proyeknya dengan Munsu walaupun kondisinya belum stabil.
Ia semakin terharu begitu menemukan stick note pesan untuk ayah Kang Do yang Munsu tulis. Hari itu mereka juga rapat bersama Eugene dan Juwon. Usai rapat, Munsu memberikan catatan milik ayah Kang Do pada Eugene karena ia tidak menemukan bukti ayah Kang Do korupsi bahan bangunan di sana. Sementara itu, Juwon menemui Munsu setelahnya karena mendapat kabar Munsu dan Kang Do akan mengundurkan diri setelah proyeknya selesai. Juwon juga memberitahukan jika tulang yang ditemukan di lokasi tidak cocok dengan DNA para korban dan siap menghadapi keluarga korban jika ada yang tidak percaya. Tapi Munsu yang juga salah satu anggota keluarga korban tidak mempermasalahkannya. Ia justru berpendapat bisa jadi itu adalah adiknya. Karena dahulu hanya ayah Munsu yang melihat jasad adiknya dan sudah tidak bisa dikenali. Mereka sudah mulai berdamai. Juwon juga memahami kemarahan ayah Munsu. Ia hanya bisa berterima kasih pada Munsu dan Kang Do karena mereka ia bisa bertahan. Di sisi lain, banyak pihak yang rupanya peduli dengan Kang Do. Mereka mengajukan diri jadi pendonor. Namun hanya ada satu pendonor yang cocok. Dia adalah Sangman, tetangga terdekat Kang Do yang selama ini selalu menemaninya dan menganggap Kang Do sudah seperti saudara kandung sendiri. Ibu Sangman sangat keberatan putranya yang tidak sempurna itu harus berkorban demi Kang Do. Tapi Sangman ngotot, sedangkan Kang Do sendiri langsung menolak begitu tahu siapa pendonornya. Ia tidak rela mengambil separuh hidup Sangman sekalipun hidupnya terancam. Tapi tidak lama setelahnya ibu Sangman datang. Ia sudah menganggap Kang Do seperti anak sendiri, tapi juga berat untuk merelakan Sangman mengorbankan separuh hidupnya untuk Kang Do. Walaupun begitu, ibu Sangman berusaha untuk ikhlas jika memang itu keinginan putranya yang kalau punya kemauan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dengan berat hati, ia hanya berharap Kang Do bisa hidup dengan baik nantinya. Itu sebagai isyarat jika ibu Sangman sebenarnya merestui niat baik putranya walaupun dengan berat hati. Kang Do masih belum terima, tapi Munsu mencoba meredamnya. Jika itu semua bukan karena keserakahan Kang Do, melainkan keserakahan orang terdekat Kang Do yang ingin dirinya tetap hidup. 병원 갔어? Setelah berbagai pertimbangan, akhirnya Kang Do pun menerimanya. Di tengah kesibukan Kang Do warawiri rumah sakit, Eugene mencarinya untuk memberikan surat permintaan maaf dan kompensasi untuk ayah Kang Do walaupun sudah terlambat. Pihak perusahaan membuktikan jika ayah Kang Do hanya mengambil bahan sisa bukan mencuri bahan yang berdampak pada runtuhnya mall. Itu semua berkat Munsu yang memberikan bukti terakhir milik ayah Kang Do. Kang Do sumringah dan ingin langsung berbagi kabar baik itu dengan adiknya. Tapi ia justru memergoki adiknya kalang kabut karena ada resiko berbahaya jika Sangman nekat dioperasi. Kang Do langsung menghentikan adiknya yang ingin meyakinkan Sangman sekali lagi. Harapan terakhir Kang Do pun musnah, tapi ia masih berusaha untuk menghibur Munsu. Ia mengajak Munsu jalan-jalan dan bebas mau kemanapun karena sekarang dia punya uang banyak dari kompensasi ayahnya. Kang Do tidak pernah berhenti memuji kecantikan Munsu bahkan di saat kondisinya sekarat. Di suatu ketika mereka melewati motel yang pernah direkomendasikan teman kantor Munsu. Munsu ingin mampir, janji gak bakal ngapa-ngapain, cuman istirahat doang kok. Tapi apa mungkin cuman istirahat? Kang Do menolak dan membuat Munsu ngambek. Kang Do sampai memohon-mohon, bukannya gak mau, tapi waktunya kurang tepat aja kalau sekarang. Karena Munsu masih belum bisa memaafkannya, Kang Do mengajak Munsu ke hotel mewah daripada motel yang tadi. Munsu terlihat sangat bahagia dan mengagumi setiap sudut ruangan tersebut. Dan lagi-lagi, Kang Do selalu memuji kecantikan Munsu. Mereka pun berciuman dan lanjut unboxing deh kayaknya. Tapi di tengah malam, Kang Do terbangun dan langsung pergi. Munsu yang baru terbangun di esok hari menemukan Kang Do sudah tidak ada di sampingnya. Pikirannya mendadak kacau. Ia menuju rumah sakit tapi hanya bertemu adik Kang Do. Dan dari sana Munsu mendengar nasib Kang Do saat ini. Munsu mencari kesana kemari, baru bertemu Kang Do saat malam hari di atap motel. Munsu lebih banyak bicara di sana. Ia menebak awal pertama Kang Do menyukainya yaitu saat mereka mangkal di tempat itu pertama kali.
Munsu juga mengakui ingat saat pertama ia mencium Kangdu, tapi sengaja menutupinya karena malu, takut Kangdu tidak membalas cintanya. Tapi emang ada ya pria yang memberikan bahunya semalaman kalau bukan karena cinta. Kangdu menimpali cerita Munsu dengan mengatakan, "Aku mencintaimu." Ia memanfaatkan waktu yang tersisa untuk bisa mengungkapkan isi hatinya dengan tulus sembari menciumnya. Kangdu menutupnya dengan berterima kasih pada Munsu dan menyandarkan kepala di bahu Munsu. Munsu terus mengajaknya bicara, berharap Kangdu tetap tersadar. Namun, kesadaran Kangdu menghilang dan ia pun jatuh ke pangkuan Munsu. Munsu menangis sejadi-jadinya karena harus melepas Kangdu. Kangdu pun pergi dengan segala kenangan indahnya. 이강두. It's bercanda, karena saat itu Kangdu langsung dibawa ke rumah sakit. Entah karena apa, sebuah keajaiban datang. Mungkin karena kebaikan Kangdu selama ini ya guys. Sang man nekat jadi pendonor dan untungnya selamat. Berkatnya nyawa Kangdu pun berhasil diselamatkan. Drama ini berakhir dengan penuh kebahagiaan. Yujin dan Juwon juga berdamai karena mereka akan jadi saudara tiri. Juwon juga bertemu wanita yang punya misi yang sama, yaitu membuat bangunan yang kokoh. Sedangkan orang tua Munsu resmi bercerai agar bisa menjalankan hidup masing-masing dengan normal. Ibu Munsu tinggal di tempat rehabilitasi alkoholik dan Kangdu kembali ke lokasi proyek untuk jadi satpam sekaligus belajar arsitektur. Kangdu bertekad untuk jadi sehat, tidak celaka dan panjang umur demi Munsu yang selalu mencintainya. Munsu menerapkan ilmu arsiteknya untuk merenovasi saunanya bersama dengan Kangdu. Keduanya bahagia dengan versi terbaik mereka, karena terkadang luka yang sama akan memberikan semangat sembuh dan tumbuh bersama untuk saling kuat. Dari aku kamu jadi versi kita sempurna setelah berhasil melewati segala macam cobaan. 사랑해 강두야. Terima kasih sudah mampir di channel Zona Drama. Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kamsahamnida.